Air merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan manusia. Pasokan air, khususnya air minum, tentu menjadi hal yang paling utama dalam kehidupan sehari-hari. Di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, penyaluran air bersih kepada masyarakat merupakan tugas pokok dari Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Kepri. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri, badan usaha milik daerah itu diamanahkan untuk membangun, memelihara, serta menjalankan sistem penyediaan air. Namun sayang, memiliki peran sentral, PDAM yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 3 Mei 1971 itu tampaknya masih tertatih dalam menjalankan tugasnya. Jangankan menjalankan tugasnya dengan sempurna, PDAM yang berusia setengah abad itu tampak terus dirundung masalah dalam pendistribusian air minum ke masyarakat. Hal itu lantaran pipa milik PDAM Tirta Kepri kerap kali mengalami kebocoran. Akibatnya, bolak-balik perbaikan pipa seolah telah menjadi agenda rutin hampir setiap pekannya. Entah apa penyebabnya, entah apa masalahnya, aliran air bersih PDAM Tirta Kepri kepada masyarakat kerap terhenti. Saudara, berdiri sejak 1971, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kepri tidak memberikan pelayanan maksimal terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat Pulau Bintan. Sarana prasarana perusahaan air minum milik pemerintah Provinsi Kepri yang usianya hampir setengah abad itu sangat memprihatinkan. Bagaimana kondisi terkini perusahaan air minum yang umurnya hampir setengah abad itu? Junius Reportase menyuguhkan faktanya untuk Anda. Eksklusif. Tim Junius Reportase memulai penelusuran dari Waduk Saipulai Tanjung Pinang, yang merupakan satu di antara sumber mata air yang digunakan PDAM Tirta Kepri. Di bangunan yang terlihat kumuh, cat memudar, serta berisi pipa-pipa berkarat inilah air bersih untuk warga Tanjung Pinang diproses sebelum disalurkan. Untungnya masih terdengar suara dengungan mesin di waduk itu, menandakan proses penyaluran air masih berlangsung meski sudah termakan usia. Saudara, saya harap Anda bisa mendengar saya karena saya tengah berada di intake terpadu PCM. Di sini merupakan pipa pertama di tahun 1971, hampir setengah abad umurnya di Mei 2022. Dan ini merupakan gambaran terkini pipa-pipa yang mengairi rumah-rumah warga untuk air bersihnya di sekitaran kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Dilihat saudara bahwa di sini pipa-pipanya sudah berumur puluhan tahun dan berkarat tentunya, sudah lama. Bangunannya pun juga sudah kelihatan tua sekali, saudara. Dan ini juga merupakan pipa-pipa yang difungsikan nantinya untuk diproses untuk tahapan selanjutnya di IPA 1 di PCM, saudara. Saya gambarkan kepada Anda, saudara, ini merupakan Waduk Saipulai yang ada di Kijang, Bintan, Kepulauan Riau. Dan ini merupakan sumber air yang digunakan oleh Tirta Kepri untuk proses mengairi perumahan-perumahan warga, saudara. Tepat di belakang saya, saudara, merupakan pipa-pipa yang digunakan untuk menyalurkan air yang berasal dari Waduk Saipulai menuju ke proses selanjutnya yang ada di atas, saudara. Dari keterangan penjaga tempat itu, pipa di tempat tersebut kerap mengalami kebocoran karena termakan usia. Proses air Saipulai yang terus berlangsung selama 24 jam itu pun akhirnya terganggu. Pipa PCM yang berusia setengah abad itu menjadi kendala utama yang harus mereka hadapi saat ini. M atas namanya WK, bawah namanya RPD. Apa ini PCM ini artinya? Itu tuh namanya Cilegon. Oh gitu. Ini tapi memang tertua, right? Ya, yang kedua ini. Yang dari 1971 ya? Satu ini. Memang sering bocor. Sering. Kendalanya apa tuh? Kendala pipa. Pipa. Pipa udah lama tuh. Jadi yang kalau yang drone baru itu kan pipa hitam PE. Tapi kan lenturnya beda.
Kalau yang lama itu kan, waduh, udah lama juga. Itu lama ya. Nah lagi dia main boksit kan itu. Makin kita buat, aduh. Makanya ini jarang juga kita buka full. Kita buka full takutnya pecah di tengah. Oh gitu. Nah. Kalau buka full takut pecah di tengah. Bisa jadi. Takutnya kita punya apa tuh pembuangan aminnya segala macam ada yang tertutup, habis pipa itu. Tapi beroperasinya 24 jam. 24 jam. 24 jam. Pria itu menjelaskan, perawatan alat di Saipula itu memang pernah dilakukan, namun belum mencukupi. Hingga saat ini, pipa dan mesin yang sudah berusia puluhan tahun itu tetap beroperasi, memproses air bersih untuk warga Kota Gurindam. Kalau ini Pak, perawatan dari pipa-pipa kita, alat-alat kita, Itu dari kita sendiri. dari kita sendiri. Provinsi ini belum. Pemerintah nggak ada? Ada sih ada, cuma itu tadi kurang skala besar. Nggak cukup. Iya, dia ya sedikit kalau misalnya macam pompa kekurangan apa kemarin zamannya kemarin kita Pak Dianto. Gimana Pak? Ya kemarin pompa satu zaman Pak Dianto. Pompa satu zaman Pak Isdianto. Isdianto. Setelah itu nggak ada lagi? Ada kebocoran gitu. Lumayan kita orang dikomplainnya lumayan. Lu bayangin rumah nggak ada ya kan gitu. Yang WA saya, keluarga dari tetangga semua, mama saya, tetangga mama saya semua nanya. Mau jawab apa saya bilang? Cuma nanya kapan bisa dialiri? Sementara itu pekerjaan 3 hari. Kadang orang tuh sampai berhari-hari tak balik. Dari sebentar, sambung lagi besok. Medannya susah. Banyak keluhan ya? Ya, medannya itu terlalu rumit medannya. Tapi memang pipanya itu berada di aspal ya? Iya, di bawah aspal itu. Bawah aspal ya? Dan kalau ceritanya masalah bocor, ini satu yang tak tahu orang. Sini bocor, jalan bukan yang sini bocor. Tapi Kadang-kadang setengah meter ke belakang, 2 meter ke belakang. bocor juga? Iya, bukan bocornya yang betul-betul inti bocornya. Bukan di sini. Jadi untuk mencari ini, kadang mereka lubangnya ada 2, ada 3. Karena nggak ketemu. Harus mundur lagi belakang, tak ketemu, maju lagi ke depan. Oh, baru dia. Dari Saipulai, kami beranjak ke waduk lainnya yakni Seigesek yang terletak di Kabupaten Bintan. Ternyata kondisi dan keluhan hampir serupa juga terjadi di tempat tersebut. Penambangan terakhir sudah banyak. Karena di sini kita nggak diperhatikan. Kalau diperhatikan bisa. Kalau diperhatikan kayak ini udah pompa infek kita lihat besar satu. Ini nggak tercover ya. Tambah lagi kapasitas ini. Iya. Nggak bisa tercover, berarti nggak cukup ya kebutuhannya? Cuma kita kelebihannya 24 jam. Jadi ketika yang alat ini udah mulai pakai kan, hari kan juga uji ya. Cuma ya bedanya agak kapasitasnya kecil. Polusi di sini karena 24 jam, tapi memang belum mencukupi lah ya untuk yang di. Tapi dibandingkan dengan dari Singapura, dia Bergilir ya? ketika jam giliran dia, jamnya udah habis, dia sampai habis. Iya, Kalau iya. dia ya nggak pinahkan, gitu kan? Karena air nggak nyampe ya. Karena air kan ketika itu kan di kali di sampai ke pelanggan, dia waktunya habis, saya jualnya mati lagi. Ya. Itu plus minusnya ya Pak ya? Ya kalau keluhan di apa kota gitu. Tapi kalau yang di sini akan bilang Pak. Jadi kami di sini dengan adanya ini terbantu juga. Jadi kalau kembali kan juga kan. Ia menjelaskan, terdapat 3 proses yang harus dilewati air setiap waduk agar dapat disalurkan.
Kondisi dua tempat penyaringan air itu meyakinkan kami bahwa PDAM Tirta Kepri beroperasi sejak puluhan tahun lalu dengan sebagian alat-alat yang masih digunakan hingga saat ini. Cerita para pekerja di pos penyaringan air itu, serta kondisi yang kami lihat tadi, tampaknya sejalan dengan pantauan kami selama ini. Dari pantauan tim Yunus Reportase, kebocoran pipa saluran air bersih untuk warga seringkali terjadi di ruas jalan. Beberapa ruas jalan di Tanjung Pinang tampak tak molek. Tambalan semen cor terlihat jelas di titik bekas galian pipa saluran air. Hampir setiap pekan, petugas PDAM terlihat menggali beberapa ruas jalan untuk memperbaiki pipa yang bocor. Akibatnya arus lalu lintas dan pengendara terganggu, serta kualitas aspal terpengaruh. Satu di antaranya ialah Izhar. Ia merasa terganggu dengan perbaikan tersebut. Menurutnya, penggalian pipa tersebut merusak kualitas aspal hingga membahayakan para pengendara. Bang, tadi habis lewat jalan sana, tahu nggak bang jalan yang diperbaiki sana bang? Oh iya tahu bang. Nah, itu kan jalannya memang baru diperbaiki, di aspal ulang karena ada perbaikan PDAM. Nah, itu kalau menurut abang ganggu nggak sih bang jalan yang kayak gitu bang? Oh ya jalannya agak mengganggu karena jalannya tuh aspal yang baru nggak rata sama aspal yang aslinya. Jadi kalau kita sedikit ngebut bisa tergelincir dan ya begitulah. Harapannya kalau misalnya itu minta di apa bang? Di aspal ulang nggak bang? Ya setidaknya dirapin lah sama pemerintah atau gimana gitu. Karena tuh terlalu landai, miring jalannya. Memang berlangganan air di PDAM, namun karena saya sering keluar dan air PDAM itu jarang mengalir, untuk mengalirnya saya sekarang menggunakan air di sumur. Berarti sampai saat ini pakai air sumur ya Pak? Nah, untuk saat ini sekarang udah cukup lama sih, sekarang udah pakai air di sumur. Kan. Jadi PDAM sudah tidak langganan lagi Pak? PDAM itu udah enggak lama sih, udah enggak lagi karena mungkin jarang ngalir ya, jadi saya tidak sampai air di sumur gitu. Berangkat dari fakta yang kami temukan itu, kami mencoba mengonfirmasi pihak PDAM Tirta Kepri. Kami menemui Tri Wahyu, selaku Kepala Bagian Teknik Perumda Air Minum Tirta Kepri. Ia membenarkan, pipa milik PDAM Tirta Kepri memang kerap kali mengalami kebocoran. Menurutnya, pipa-pipa itu sudah berusia puluhan tahun, hingga wajar jika mengalami kebocoran. Pihaknya sudah beberapa kali mengajukan permohonan peremajaan pipa kepada Pemprov Kepri, tapi permohonan tersebut tak kunjung dikabulkan. Dengan 450 itu udah cukup terbang, usianya udah cukup tua. Pertama tuh pipa isi 14 inci itu yang dibangun tahun 1969. Itu yang kondisi yang sering bocor dari batu 10 sampai 8 ya. Dan satu lagi pipa RPD PPC yang 12 inci yang dibangun tahun 1997. Dua itu yang sering-sering yang mengalami kebocoran ya. Kami juga gimana ya, bukannya kami diam juga, kami juga ada ajukan ke, kami kan istilahnya di bawah Provinsi Kulon Riau ya, owner kami kan punyanya Pak Gubernur. Kami udah ajukan berapa tahun yang lalu, kayaknya belum ada respon ya, belum ada ininya, mungkin karena kemarin waktu COVID kayaknya ya, anggaran kan yang dipotong, jadi ya kita pun bisa berbuat juga. Terus kami juga ada koordinasi terus dengan koordinasi dengan PUPR. Agak kan lagi kemarin kan musrenbang kemarin ya tahun 2023. Mudah-mudahan tahun depan itu ada realisasi dan pun istilahnya secara bertahap. Jadi kami dapat informasi sekitar kurang 2 kilo, mungkin yang mana yang di daerah yang sering bocor yang kita prioritaskan mau kita ganti dulu. Itu pada satu jalur yang VCM.
Nanti mungkin tahun depannya baru RPT. Wahyu menjelaskan hingga saat ini masih ada sejumlah titik rawan kebocoran pipa di kilometer 8 hingga 10. Posisi pipa tepat berada di bawah jalan raya, menambah potensi kebocoran pipa tersebut. Sejak 2017, setidaknya ada 204 titik kebocoran pipa. Akibatnya jumlah pasokan air ke Tanjung Pinang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kita kan kondisi sekarang tuh kapasitas kita tuh yang kita operasikan 192 liter per detik. Sedangkan kebutuhan Tanjung Pinang secara keseluruhan pada saat jam puncak itu 680 liter per detik. Jadi ada kekurangan untuk divisi sebesar 488 yang mengakibatkan kita belum bisa melayani Tanjung secara keseluruhan, dan pelanggan ada ini kita lakukan penjadwalan. Oleh karenanya, PDAM Tirta Kepri terpaksa menetapkan jadwal penyaluran air untuk masyarakat agar semuanya dapat terpenuhi. Kini PDAM Tirta Kepri berharap pemerintah Provinsi Kepri segera mengabulkan permohonan peremajaan pipa miliknya, serta mempersiapkan sumber mata air baru untuk mencukupi kebutuhan di Tanjung Pinang. Kondisi ini turut menarik perhatian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepri, Rudi Chua. Ia merasa kondisi itu membuat pelayanan PDAM Tirta Kepri jauh dari kata memuaskan. Kalau untuk kondisi PDAM Tanjung Pinang sampai hari ini memang masih jauh dari memuaskan. Kalau kita ambil data umum itu pelanggan yang tercatat itu 17.000, tapi yang betul-betul bisa dilayani itu 13. Yang lainnya masih Senin Kamis gitu. Terus kalau kita hitung dari jumlah penduduk Tanjung Pinang yang sekarang sudah 200.000 dengan kurang lebih 60.000 rumah tangga, kantor, perusahaan dan lain-lain, artinya cakupan pelayanan yang ada mungkin hanya 30% plus minus. Nah, ini masih sangat rendah di bawah standar nasional. Menurutnya, hal itu masih dapat dimaklumi, mengingat PDAM Tirta Kepri harus mengatasi berbagai masalah yakni pipanisasi, sumber air baku, hingga instalasi pengolahan air yang masih sangat terbatas dan sering rusak. Oleh sebab itu, suka atau tidak suka, pemerintah Provinsi Kepri harus segera mengatasi masalah tersebut. Kewajiban pemerintah untuk menyediakan. Seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin membuat air semakin susah, tentu masyarakat akan beralih daripada penggunaan sumur ke penggunaan air PDAM. Artinya beban tanggung jawab PDAM akan menjadi semakin berat, dan ini perlu menjadi perhatian karena suka atau tidak pemerintah sebagai pemilik akan harus membantu, karena dengan kondisi PDAM yang serba terbatas memang agak sulit. Contoh aja salah satunya adalah harga jual air, yang dimana untuk Kota Tanjung Pinang termasuk salah satu yang termurah seluruh Indonesia. Tak hanya anggota DPRD Kepri, kisru air bersih juga turut menarik perhatian generasi milenial yang peduli akan hal itu. Himpunan Mahasiswa Kota Tanjung Pinang atau biasa disingkat HMKT mendesak agar Pemprov Kepri dapat mengatasi permasalahan tersebut. Januarman, Ketua HMKT menilai permasalahan pipanisasi, sumber air baku, hingga instalasi air yang sering rusak akan meresahkan masyarakat. Jadi kejadian ini sering berulang setiap tahunnya. Jadi bagaimana tanggapan dari Gubernur Kepri juga untuk mengatasi permasalahan ini? Jadi respon dan tanggapan dan sikap yang Gubernur Kepri ini harus cepat, jangan berlarut-larut, karena ini mencakup sumber mata air bersih Kota Tanjung Pinang tentunya. Karena sumber mata air bersih jika memang tidak ditanggapi dengan secara cepat dan sigap, ini akan merugikan masyarakat Kota Tanjung Pinang. Nah, jadi PDAM Tirta Kepri ini harus juga menjaga dan mempertanyakan koordinasi dan konfirmasi terkait sama gubernur.
Kami kemudian mencoba menemui Gubernur Kepri Ansar Ahmad terkait respon pemerintah atas permasalahan tersebut. Saat ditemui, Ansar tak menepis kendala yang terjadi. Ia menjelaskan, hal itu kini menjadi prioritas kerjanya, tapi penanganan masalah itu akan ia tujukan ke penerima pusat agar menggunakan anggaran pendapatan belanja negara. Ini tinggal kita kejar ke pemerintah pusat dan BWSS di Kepri. Oke. Saya kira BWSS akan merealisasikan itu. Oke. Tinggal nanti karena itu kemarin usulannya menyeluruh, nanti kita lihat mana segmen mana dulu. Mungkin prioritas itu menyatukan 3 reservoir itu, kemudian yang dari Batu 9 ke sini. Nah itu yang masih banyak kebocoran. Berarti anggaran yang digunakan itu dari APBN ya? Iya. Kalau misalnya APBD di provinsi seperti apa Pak anggarannya, kekuatannya? APBD kan mesti penyertaan modal. Oke. Ya, penyertaan modal ke BUMD. Nanti kita lihatlah anggaran kita, tapi kalau APBN bisa kenapa kita pakai APBD? Oke. Tapi kalau pusat nanti minta dukungan sharing ya mungkin kita penuhi karena biasanya itu akan mempermudah kita mendapatkan APBN. Ansar menilai, PDAM Tirta Kepri harus melakukan koordinasi dengan pihak terkait apabila ingin kembali melakukan penggalian khususnya di jalan raya. Setiap ruas jalan yang sudah digali harus dapat dipulihkan seperti semula. Ansar menegaskan pihaknya memiliki komitmen kuat untuk mengatasi masalah air bersih di Tanjung Pinang. Ansar akan membahas permasalahan itu bersama Kementerian PUPR dalam waktu dekat.